Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada part sebelumnya, diperlihatkan Boruto mengatasi misi untuk menggali informasi mengenai bandit Mujina. Selain itu, ia juga berhasil menyelamatkan Kokuri dalam penjara Hozuki. Meskipun begitu, bos bandit Mujina masih belum diketahui keberadaannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita Boruto part 9 versi Efek Anime. Part ini diawali dari Boruto yang menerima misi yang cukup merepotkan, yaitu mengawal anak dari Daimyo, yang mana Daimyo dari negara api menurunkan sesuatu kepada Hokage. Nah, rapat tersebut membahas tentang perekonomian Konoha dan negara api. Kemudian diperlihatkan Sasuke dan Sai yang mencari tahu tentang apa yang selanjutnya dilakukan oleh bandit Mujina, tepatnya bos yang bernama Sojoji. Di sini Sojoji memiliki kekuatan yang tidak biasa, yaitu Kinjutsu, yang mana ia memiliki jutsu yang bisa berubah menjadi seseorang dengan menemukan mayat. Jadi karena itu Naruto pun masih menyelidiki hal tersebut. Sementara itu Boruto bertemu dengan anak tersebut yang bernama Tento Madoka, di mana sifat dari Tento sangat sombong. Bagaimana tidak, ia tidak segan membeli beberapa restoran yang ada di Konoha. Melihat hal itu Boruto sangat kesal, tapi ia tidak bisa apa-apa. Kemudian diperlihatkan sifat lainnya dari Tento. Namun di sini Boruto tidak ingin mengajarkan. Tapi karena suatu syarat ia pun mau mengajarinya. Di sisi lain diperlihatkan pergerakan dari bandit Mujina di Konoha. Mereka bertujuan untuk menculik Tento. Namun di sini para shinobi Konoha tidak mengetahuinya. Selanjutnya Tento masih berlatih shuriken dengan Boruto. Namun sayangnya ia merasa kesal karena menjadi shinobi itu sangat susah. Namun di sini Boruto berhasil menguatkan tekad dari Tento. Dan alhasil Tento berhasil menguasai teknik shuriken. Di sini Tento sangat senang karena ia melakukan apa yang belum ia rasakan sebelumnya. Yang mana sebelumnya ia tidak pernah mendapatkan perhatian dari ayahnya sekalipun. Jadi karena itu ia menjadi seperti ini. Bukan hanya itu saja, ayahnya tidak tahu sesuatu kesukaan dari Tento. Beberapa hari berlalu Tento masih berlatih bersama dengan Boruto. Sampai pada akhirnya Tento dan ayahnya memutuskan untuk kembali. Jadi di sini Boruto telah mengubah jalan hidup dari Tento. Setelah itu diperlihatkan bahwa Sojoji berada di Konoha, yang mana ia menyamar sebagai asisten pribadi dari Tento. Setelah beberapa lama, akhirnya Sojoji berhasil menculik Tento. Di sini ia berhasil membuat pertukaran kepada Daimyo untuk melepaskan semua tahanan di penjara Hozuki, serta uang dalam jumlah yang banyak. Mendengar hal tersebut, Daimyo menerima pertukaran tersebut. Sementara itu, Sai dan bawahannya juga mengetahuinya. Di sini Sai meminta Daimyo untuk mempercayakan anaknya kepadanya. Di sisi lain, Boruto menguping pembicaraan tersebut dan memutuskan untuk menyelamatkan Tento. Akan tetapi saat ini ia akan menjalankan misi. Meskipun begitu, ia tetap memilih menyelamatkan Tento. Tak berapa lama setelah itu, Boruto mendapatkan jejak dari bandit Mujina. Di tempat lain, Sojoji mengancam Tento untuk diam, karena setelah ini ia akan mati. Mendengar hal itu, Tento dengan berat hati memutuskan untuk bunuh diri. Namun ia tidak berhasil, karena Sojoji berhasil menghentikannya. Alasannya jika korban dalam kondisi mati, maka ia tidak akan bisa memanfaatkannya. Di samping itu, Boruto akhirnya tiba di tempat tersebut. Setelahnya terjadi pertarungan, yang mana Boruto tidak berhasil melukai Sojoji sekalipun, karena Sojoji berhasil membalikkan serangan dengan jutsunya tersebut. Selain itu juga, ia hampir kehabisan cakra. Cara terakhir yang ia lakukan adalah menggunakan serangan kejutan terhadap Sojoji. Dan akhirnya ia berhasil melakukannya dengan rasengan dengan bantuan dari Tento. Akan tetapi pertarungan belum berakhir. Ternyata Sojoji masih hidup. Di samping itu Boruto lemas akibat cakranya terkuras banyak. Tiba-tiba pula tanda di tangannya berubah, dan itu membuat Sojoji terkejut. Di sana ia mengungkapkan bahwa yang memiliki tanda itu berhubungan dengan organisasi yang berbahaya. Secara tiba-tiba, Mitsuki dan Sarada berhasil menyelamatkan Boruto dan Tento, sementara Sojoji ditangkap oleh Sai. Selanjutnya Sai menginterogasi Sojoji dan meminta kejelasan tentang tanda di tangan Boruto. Ia menyimpulkan bahwa tanda tersebut berhubungan dengan organisasi yang bernama Kara, namun belum dipastikan organisasi itu berada. Di sisi lain, Tento berterima kasih kepada Boruto atas kejadian sebelumnya,
Dan mulai dari sini, ia akan menjalani apa yang ingin dilakukannya. Cerita selanjutnya diperlihatkan Chocho yang berlatih dengan ayahnya untuk mengendalikan kekuatan kupu-kupunya. Namun setelah beberapa cara, Chocho tidak berhasil melakukannya. Namun tiba-tiba saat menjalankan misi yang cukup sulit, ia menyadari kelemahan dari kekuatannya tersebut. Dan alhasil ia bisa mengendalikan kekuatan kupu-kupunya itu. Sementara itu juga tim lainnya juga menjalankan misi, mulai dari misi biasa sampai misi yang cukup sulit. Atas beberapa misi itu semuanya bertambah kuat. Adegan beralih ke Sai dan Sasuke, di mana mereka menyelidiki markas yang diduga adalah tempat organisasi Kara. Akan tetapi di sana mereka hanya menemukan seorang anak yang berada di tempat tersebut. Anak itu bernama Garashi Tono. Garashi menjelaskan bahwa di sini ada beberapa orang berjubah yang sebelumnya berada di tempat ini. Kemudian Garashi membawa Sai dan Sasuke ke tempat itu. Namun setelah menelusuri tempat itu, Sasuke dan Sai malah dijebak oleh Garashi. Ternyata Garashi adalah salah satu pengikut dari organisasi Kara. Namun di sini Garashi bunuh diri agar tidak membocorkan informasi dari Kara. Sementara itu juga tempat itu runtuh tanpa sebab. Dan sebelum keluar, mereka melihat suatu tempat penelitian yang diduga adalah pembuatan senjata biologis dari Kara. Mengetahui hal tersebut, mereka menyimpulkan bahwa organisasi Kara benar-benar ada. Di sisi lain diperlihatkan kelompok Kara yang akan mulai menjalankan rencananya. Namun entah apa rencananya tersebut. Kembali ke Boruto, di mana Sasuke memberi sarung tangan ke Boruto untuk menutupi tanda di tangannya. Alasannya, tanda itu bisa menarik perhatian dari organisasi tersebut. Di hari berikutnya, tim 7 menerima misi yang cukup sulit, yaitu menyelamatkan seorang ninja medis yang hilang dalam suatu kejadian. Orang tersebut adalah Anato. Di sini yang meminta misi tersebut adalah istri dari Anato. Hilangnya Anato tidak tahu di mana keberadaannya, karena perusahaan yang dikelola oleh Victor tidak boleh dibocorkan. Nah, di sini perusahaan dari Victor berada di bawah lembah. Di sini tim 7 dibantu oleh teman dari Konohamaru yaitu Mugino. Sifat dari Mugino sangat tegas dan cuek, karena sebelumnya ia menerima misi yang berlangsung selama 3 tahun. Oleh karenanya ia menjadi seperti itu. Tak lama setelah itu mereka akhirnya tiba di tempat tersebut. Di sana mereka mencoba mengorek informasi dari perusahaan itu. Namun sayangnya mereka tidak berhasil karena mereka tidak mau informasi medis bocor. Akan tetapi Mitsuki berhasil mengetahui lokasi dari Anato melalui kerusuhan tersebut. Di samping itu diperlihatkan ada orang menguping pembicaraan tersebut. Setelahnya tim 7 menuju ke lokasi yang ditentukan. Namun saat di perjalanan mereka dihadang oleh beberapa shinobi, di mana shinobi itu memakai peralatan sei ninja. Usut punya usut, ternyata mereka adalah bawahan dari Victor. Di sini Victor juga mencari keberadaan dari Anato. Akan tetapi ia belum berhasil menemukannya. Kemudian mereka menyatukan informasi yang mereka punya. Dan alhasil ia menemukan tempat yang belum dijarah sebelumnya. Sampainya di sana mereka dikejutkan dengan adanya tempat yang cukup misterius yang penuh dengan pohon seperti Shinju. Tak lama kemudian akhirnya tim 7 menemukan Anato. Akan tetapi Anato saat itu terlihat seperti monster. Sepertinya ia terkena sesuatu dari tempat ini. Tiba-tiba Anato menyerang Boruto dan yang lainnya. Meskipun begitu, Konohamaru tetap ingin menyegalnya. Secara tiba-tiba, bawahan dari Victor membuat Anato pingsan dengan senjata ninja. Alasannya ninja Konoha sangat lembek. Selain itu, ia juga menyuruh tim 7 untuk kembali ke desa, karena misinya telah selesai. Jadi di sini yang mengurus Anato adalah Victor sendiri. Berikutnya diperlihatkan hal yang janggal dari Victor dan bawahannya. Sepertinya ia sedang merencanakan sesuatu, namun entah apa itu. Di sini juga ia mencari sesuatu dari Anato yang terlihat seperti monster, akan tetapi ia tidak menemukannya. Sementara itu Boruto merenungi kejadian sebelumnya. Tiba-tiba pula Mitsuki terkena penyakit yang aneh. Tampaknya penyakit itu berasal dari pertarungan sebelumnya melawan Anato. Jadi di sini tim 7 membawanya ke rumah sakit, tepatnya di padang pasir. Nah, dokter itu adalah teman dari Mugino. Jadi di sini Mitsuki dirawat di rumah sakit tersebut. Mungkin itu saja untuk video kali ini, karena selanjutnya peristiwa akan menarik. Dimulai dari rencana dari Victor sampai kemunculan anggota Kara. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.